Ya, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Putri Novianti 3191045 dan Megazian Salama 3191167. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada malam hari ini dalam perkuliahan metode khusus PAI. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Ishak Syairozi MPDI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 malam ini untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Macam-macam Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berikut dengan fungsinya. Ini kita membahas dulu pengertian dari metode pembelajaran. Metode itu seperti yang sudah kita pelajari adalah berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Secara umum metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut para ahli di sini ada Iskandar Wasid, metode belajar adalah pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran dengan cara kerja yang sistematis agar tujuan yang ditentukan atau diinginkan lebih mudah tercapai. Menurut Sutikno, metode belajar adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para pengajar. Menurut Sunendar, metode belajar itu cara kerja sistematis berupa implementasi spesifik dan langkah-langkah konkret dalam proses pembelajaran dengan maksud mendapatkan perubahan positif dari peserta didik. Tujuannya di sini ada agar membantu siswa mengembangkan kemampuan individual, mempermudah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Di sini ada alasan menentukan metodenya agar metode yang digunakan sesuai dengan pokok bahasan, meningkatkan motivasi seperti yang tadi, dapat memperjelas dasar, kerangka, isi, dan tujuan dari pokok bahasan materi yang kita ajar. Terus dipilih guru dengan azas di atas berdasarkan pertimbangan praktis rasional dikuatkan oleh kiat dan pengalaman mengajar. Metode yang berdaya guna bentuk tunggal, jadi suatu metode dapat digunakan secara kombinasi. Jadi guru itu bisa menggunakan lebih dari satu macam metode. Syaratnya dalam menggunakan metode pembelajaran itu harus membangkitkan motif, membangkitkan minat, merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, mewujudkan hasil karya, mendidik murid dalam teknik belajar sendiri, menanamkan nilai-nilai dan sikap siswa, dan mengembangkan nilai-nilai. Pada semester 4 kita sudah belajar tentang metode juga. Ini ada metode secara umumnya yang saya rangkum. Maaf, itu. Putri Novianti, slide-nya jadi Masuk Kak? Masuk, tapi nggak berubah-berubah. Boleh di. Ini? Nah ya, baru nih. Seperti ada ceramah, diskusi, curah pendapat atau brainstorming, ada tanya jawab, bermain peran atau role play, simulasi, sandiwara, demonstrasi, dan lain-lainnya. Ini umumnya ya metodenya. Macam-macam yang tadi sama ceramah, diskusi, curah pendapat, seperti yang kita ketahui, diskusi kelompok, tanya jawab, metode nasihat, dan lain-lain. Di sini yang kita membahas metode khusus pendidikan agama Islam.
pembelajarannya pendidikan agama Islam. Oke, di sini ada amsal. Ada metode perumpamaan atau amsal, metode kias, metode simbol, metode kiasan, hafalan, praktik, demonstrasi, bermain peran, pemberian tugas atau resitasi, pengamatan, inquiry, eksperimen, dan pemecahan masalah atau problem solving. Maaf. Bentar. Ada perlu bantuan mungkin? Di unmute dulu, maaf. Maaf, ada kendala dikit. Tadi nyampe sini ya. Metode khusus. Nah, metode perumpamaan atau amsal, pengertiannya secara bahasa perumpamaan berasal dari utama, berarti yang menjadi contoh. Secara metode perumpamaan adalah cara menyamakan sesuatu materi yang bersifat abstrak atau gaib menjadi sesuatu yang nyata untuk menangkap hakikat makna materi yang sebenarnya. Manfaat dari materi ini adalah dapat memperjelas materi gaib, abstrak, dan verbal menjadi sebuah yang konkret, yang lebih konkret. Memberikan kemudahan dalam memahami sesuatu konsep yang abstrak, karena sering kali metode perumpamaan mengambil benda sebagai contoh konkret dalam Al-Quran. Lalu mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan, membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid, bersifat logis melalui penyebutan premis. Selanjutnya ada metode kias. Secara bahasa, kata kias berasal dari bahasa Arab, kosa ya kiasan, yang berarti mengukur, ukuran, atau perbandingan. Secara istilah, kias menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nasah atau syarak tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nasyah atau hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi ilah hukum. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran agama Islam, kias adalah menyerupakan masalah pokok dengan cabang karena ilah atau alasan yang nyata dalam hukuman yang tidak terdapat dalam nas untuk memudahkan pemahaman materi pembelajaran secara kontekstual. Misalnya, tuak dalam dalam masyarakat Indonesia termasuk minuman yang memabukkan. Sementara kata tuak tidak ada dalam Al-Quran, maka tuak kita larang peserta didik untuk meminumnya karena tuak dikiaskan, disamakan atau dianalogikan dengan khamr dalam Al-Quran karena hukumnya haram. Dalam perbandingan intelektual barat, kias diartikan analogi. Metode ini erat kaitan dengan cara berpikir analogis. Menurut Jamal Badi dan Mustafa Tajdin, berpikir analogi dengan cara berpikir analogi dapat meningkatkan akal dan memperluas persepsi jika digunakan secara benar. Dengan demikian, metode kias dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah cara untuk mempermudah pemahaman peserta didik, memahami persoalan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dapat ditemukan unsur-unsur persekutuan atau kemiripan hukumnya dengan masalah asal. Banyak materi pendidikan agama Islam bersifat umum, verbal, abstrak, atau gaib. Maka untuk memudahkan pemahaman siswa dapat menggunakan metode kias.
Materi yang bisa dijadikan metode kias terdapat dalam berbagai materi seperti pada mata pelajaran fikih, akidah, atau akhlak. Manfaatnya apa saja? Mempengaruhi pemahaman materi yang bersifat samar menjadi jelas dan lebih terperinci. Memperjelas pemahaman materi umum menjadi khusus dan terperinci. Memperjelas pemahaman materi gaib atau abstrak menjadi lebih konkret, akan tetapi bendanya bersifat perbandingan atau dianalogikan, artifisial dan bukan hakiki. Selanjutnya ada metode simbol. Secara bahasa, simbol berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda, lambang, atau isyarat. Kata simbol juga berasal dari bahasa Inggris, simbol, yang berarti lambang atau tanda. Kata simbol adalah tanda untuk menentukan hubungan dengan acuan dalam sebuah hasil konvensi atau kesepakatan bersama, misalnya bahasa verbal, nonverbal, atau tulisan. Dan juga benda-benda yang mewakili sebuah eksistensi yang secara tradisi telah disepakati. Tampaknya untuk menyembah Tuhan, semua agama menggunakan simbol, dan simbol-simbol itu dapat berkembang sesuai produk sains dan teknologi. Bagi umat Muslim sendiri, berbagai ritual ibadah seperti sholat, pergi haji, merupakan sistem simbol yang di balik simbol dapat dipahami secara rasional. Sebagai orang Arab menilai keberadaan Ka'bah di kota Mekah sebagai bagian dari simbol utama, sehingga umat Islam mengunjunginya. Dalam Islam banyak ayat sebagai rujukan pengajaran agama Islam bersifat simbolis, seperti tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, tongkat bisa memukul batu sehingga bisa mengeluarkan 12 macam cabang mata air, tongkat bisa membelah laut menjadi 2 bagian, dan lain-lain. Terus contohnya apalagi simbol tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah orang yang meminta. Dengan demikian, orang dermawan, orang yang suka bersedekah disimbolkan dengan tangan di atas. Aplikasi penggunaan metode simbol ini tidak mudah digunakan kepada semua level pendidikan tentunya, terutama tingkat ibtidaiyah atau SD, karena mereka belum memahami simbol di balik makna-makna yang terkandung di dalam simbol tersebut. Metode simbol juga belum terlalu tepat untuk tingkat SMP, karena dikhawatirkan salah pengertian. Adapun siswa yang sudah dapat diberikan metode ini adalah aliyah atau SMA dan juga di perguruan tinggi. Manfaatnya secara khusus materi bersifat gaib atau abstrak dapat disimbolkan. Dapat mempermudah pemahaman materi bersifat gaib atau abstrak, memperjelas pemahaman materi gaib atau abstrak menjadi lebih konkret berupa benda dan benda simbol dalam materi gaib abstrak bersifat artifisial dan bukan hakiki. Yang keempat ada metode kiasan. Dalam KBBI, kata kiasan berasal dari kata kias, berarti perbandingan. Aplikasi metode kiasan dalam pembelajaran PAI yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis, fikih, dan akidah akhlak. Manfaatnya untuk memperhalus bahasa dalam menyampaikan maksud kepada orang lain, mengungkapkan perasaan kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata yang mengandung ibarat atau kalimat tidak langsung. Kalimat yang digunakan menggunakan kata-kata pilihan. Selanjutnya ada metode hafalan. Hafalan berarti telah masuk pada ingatan. Di sini tentang pelajaran. Dapat diucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Kemudian mendapat akhiran an sehingga membentuk kata hafalan. Berarti yang dihafalkan atau hasil menghafal. Secara istilah, metode hafalan adalah cara untuk menguatkan ingatan dan mengulangi berkali-kali apa yang sudah dihafal dan dipelajari oleh peserta didik. Dengan demikian, metode hafalan adalah cara belajar mengulang-ulang suatu materi sampai materi itu hafal di luar kepala. Dalam pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama Islam, metode hafalan ini sangat populer di kalangan para ulama di abad pertama Hijriah. Karena pada saat itu ada 2 yang sangat mendesak dilakukan melalui metode hafalan, yaitu untuk menghafal hadis dan bahasa. Metode hafalan paling cocok diterapkan pada anak-anak yang masih berumur 3-10 tahun. Mengapa? Karena ada rentang umur 3 sampai 10 tahun, memori seorang anak itu masih sangat mudah menangkap informasi baru, apalagi jika informasi itu diisi dengan hafalan-hafalan Al-Quran, doa surat-surat pendek, doa harian, maka daya tangkapnya menjadi lebih cepat dan kuat ketimbang informasi lainnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Megazian.
Selanjutnya metode praktik. Metode praktik dari bahasa Inggris itu praktis yang berarti menjalankan, mengamalkan, mempraktikkan. Metode praktik sangat cocok bagi anak-anak usia SMP atau MTS karena pada masa ini banyak amalan atau kegiatan keagamaan mulai dari kewajiban bagi mereka, terutama mereka yang baru mencapai umur balik. Pada prinsip aplikasi metode praktik adalah kelanjutan dari metode demonstrasi yang dilakukan oleh guru PAI. Lebih banyak metode praktik lebih banyak dilakukan oleh siswa setelah berbagai contoh dan model yang sudah diterapkan oleh guru. Metode praktik merupakan metode paling baik untuk diterapkan kepada siswa menengah pertama atau MTS. Karena pada usia SMP sangat membutuhkan pengetahuan praktik, sebab mereka bukan sekedar mengetahui, memahami, dan menguasai ajaran agama Islam, namun yang paling penting bagi mereka adalah aplikasi dari ajaran Islam itu sendiri. Beberapa materi yang mutlak menggunakan metode praktik ini seperti fikih, contohnya praktik berwudu yang benar, praktik sholat, praktik mengurus jenazah, junub setelah haid, atau jika laki-laki balik dengan mimpi basah dan lain-lain. Kedua, akidah akhlak. Itu ada tata cara melafalkan lafaz 2 kalimat syahadat atau materi bagaimana seseorang bersikap menghadapi musibah, bertutur kata lemah, lembut kepada siapa saja, sopan, dan lain-lain. Ketiga, Al-Quran atau hadis. Bagaimana cara melafalkan makhraj yang jelas dan membedakan mana huruf yang tasdid atau tidak, dan semua bentuk tajwid. Bahasa Arab, contohnya materi percakapan muhadatsah antara murid dan guru atau sesama murid. Manfaat metode praktik. Dengan metode praktik, murid memiliki pengalaman langsung terhadap materi yang sedang dipelajarinya, dapat membimbing murid ke arah berpikir yang jelas dalam satu materi, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca dan mendengarkan saja, karena murid mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil praktiknya. Terus, karena gerakan dan proses praktik, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang terlampau banyak. Metode demonstrasi yang berasal dari bahasa Inggris demonstration berarti menunjukkan atau mempertontonkan. Dalam KBBI berarti peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Manfaat metode demonstrasi yang pertama, perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati. Kedua, dapat membimbing murid ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Tiga, ekonomis dalam jam pelajaran, sehingga dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca dan mendengarkan. Yang kelima, karena gerakan dan praktik dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan tambahan. Beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelaskan waktu proses demonstrasi. Metode bermain peran. Bermain peran adalah metode yang menekankan kenyataan di mana para murid diikuti sertakan memainkan peranan di dalam mendemonstrasikan masalah hubungan sosial. Dalam konteks pembelajaran PAI, banyak materi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode bermain peran role play. Tentu saja materi yang akan dijadikan materi bermain peran adalah sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, materi yang dapat menggunakan metode bermain peran lebih banyak digunakan dalam mata pelajaran akhlak, sejarah Islam, fikih, dan Al-Quran.
Manfaat metode bermain, membangun kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan bahasa saat bermain peran. Anak pastinya seperti karakter atau orang yang diperankannya. Hal ini dapat diperluaskan kosakata anak dan melatihnya berpidato. Meningkatkan kreativitas dan akal saat bermain peran, kreativitas anak akan terbawa sehingga anak menjadi akal saat mencoba membangun dunia impiannya. Membuka kesempatan untuk memecahkan masalah pada situasi tertentu saat bermain peran. Di pikiran anak-anak akan terlatih untuk menemukan solusi jika ada masalah terjadi. Membangun kemampuan sosial dan empati dalam bermain peran sehingga anak sedang menempatkan dirinya dalam pengalaman menjadi orang lain. Metode resitasi, yaitu pemberian tugas. Dalam bahasa Inggris, recitation yang berarti pembacaan. Secara istilah metode, bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode resitasi ini dapat dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Yang memberi tugas hendaknya mempertimbangkan hal-hal seperti berikut: tujuan yang akan dicapai, jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut. Tugas harus sesuai kemampuan siswa dan ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerja siswa dan menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Manfaatnya baik untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif, memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas, sebab dalam strategi ini siswa harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu tugasnya yang telah dikerjakan. Memberikan kebiasaan siswa untuk giat belajar, memberikan tugas siswa untuk sifat yang praktis, peserta didik belajar membiasakan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam segala tugas yang diberikan. Hasil pelajaran akan tahan lama karena pelajaran sesuai dengan minat anak-anak. Dapat memperdalam pengertian dan menambah keaktifan dan kecakapan murid-murid sehingga waktu yang digunakan tak terbatas sampai pada jam-jam sekolah saja. Metode pengamatan atau inquiry, yaitu metode pengajaran berdasarkan suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok siswa inquiry ke dalam suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural. Metode inquiry ini metode pengajaran yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah yang diterapkan dalam mata pelajaran agama seperti materi fikih, akidah, akhlak, atau sejarah kebudayaan Islam dan Al-Quran hadis. Manfaat pengamatan inquiry ini, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia dapat berpikir sendiri dan menggunakan kemampuannya sendiri. Kedua, memperkembangkan cara berpikir ilmiah seperti menggali pertanyaan, mencari jawaban, menyimpulkan dan memproses keterangan dengan metode inquiry dapat dikembangkan seluas-luasnya dan dapat melatih anak belajar mandiri secara positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokratis. Metode eksperimen yang berasal dari bahasa Inggris yaitu eksperimen yang berarti percobaan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Manfaatnya, metode eksperimen dapat membuat siswa jadi lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku saja. Dua, dapat mengembangkan sikap untuk studi eksploratif tentang sains dan teknologi, suatu sikap dari seorang ilmuwan.
Tiga, metode ini didukung dari asas didakti modern. Karena dapat membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dari hasil percobaan dan bagi kehidupan sehingga dapat menghayati sepenuh hati dan mendalami tentang pelajaran yang diterimanya. Jadi siswa secara aktif mengambil bagian dalam melaksanakan langkah-langkah berpikir ilmiah sehingga siswa dapat mendapatkan pengalaman langsung dan dapat membuktikan sendiri kebenaran dalam mempelajari pelajaran dan yang dipelajarinya. Metode pemecahan problem solving yaitu suatu cara menyajikan pelajaran atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajarannya. Sesuai dengan langkah pembelajaran yang dilakukan metode pemecahan masalah. Suaranya hilang ya. Suaranya? Mau tadi jaringannya? Sudah ada suaranya? Udah lanjut Puji. Oke. Jadi metode pemecahan yaitu suatu masalah. Maka guru agama Islam mutlak menyesuaikan dengan masalah atau materi yang sedang dibahas. Pada dasarnya semua materi PAI itu dapat menggunakan metode ini. Namun yang dapat dibahas dalam metode ini hanyalah materi yang benar-benar mengandung problematik dan masalah yang hendak dipecahkan. Biasanya yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat terutama masalah fikih. Jadi manfaat masalah problem solving ini, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran sehingga pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan siswa kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswanya. Sehingga pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa dan dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyatanya. Kemudian dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan untuk melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya belajar dari guru atau buku-buku saja. Namun pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa jika pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, dan pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyatanya. Minat siswa untuk belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Oke, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Kami membuka dua. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita buka dua penanya dulu ya. Mungkin share screen-nya boleh di stop dulu, saudari. Sorry. Ya, biar kita lebih leluasa memandang. Silahkan. Saya mau nanya. Ya, Saudara Budi Chandra. Jelas ya, suara saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari beberapa metode yang disampaikan. Suara kecil, Chan. Halo, tes. Ini jelas loh? Udah. Jangan jauh-jauh, Chan, suaranya, Chan. Hah? Baik, tadi dari beberapa metode yang disampaikan, apakah itu maksudnya
terbatas nggak umur, maksudnya dari semua kalangan bisa menerima metode tersebut, atau misalkan hanya itu metode untuk anak SMA atau anak SMP atau anak SD dan sebagainya. Bisa dipahami nggak? Apa itu Maksudnya metode apa yang Ya, ya, enggak ya. metode untuk yang disampaikan, beberapa metode yang disampaikan tadi itu maksudnya itu tuh untuk semua semua kalangan, atau misalnya khusus untuk anak SMA aja atau anak SMP aja gitu. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Makasih Chandra. Satu Halo. lagi, Saya mau nanya dong, silakan. apa sih bedanya metode umum dengan metode khusus PAI? Ya, terima kasih. Makasih Aini. Silakan jika ada yang ingin membantu menjawab. Lawak aja semua kalah. Oke. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan dari saudari Aini dulu. Perbedaan metode umum pada umumnya dengan metode khusus. Jadi sebenarnya semua metode sebenarnya semua metode pembelajaran itu sama. Semua metode itu mempunyai kelemahan juga kelebihan masing-masing tergantung pada kondisi dan fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Lalu metode umum. Tinggal metode apa yang tepat dipakai dan perbedaan jenjangnya. Terus juga mempertimbangkan faktor yang dipertimbangkan. Kalau metode umum tadi udah dibahas ya di awal. Kalau metode khusus itu lebih mengkhususkan, namanya khusus, metode khusus lebih mengkhususkan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Karena kan kita di situ ada kayak di konvensional itu ada akidah akhlak, Al-Quran, hadis, terus yang lain-lain, apalagi di madrasah gitu. Metode khusus ini membicarakan bagaimana menyajikan bahan pelajaran tertentu kepada murid dengan lebih khusus gitu. Contohnya metode pengajaran agama Islam di SD itu berbeda dengan metode pembelajaran agama Islam di tingkat SMP. Sama halnya metode pada tingkat aliyah berbeda dengan metode pada tingkat perguruan tinggi. Lalu metode khusus pendidikan agama Islam itu ilmu yang membicarakan bagaimana kita menyajikan bahan pelajaran agama kepada bahan penyajian agama Islam lebih khusus pada murid-murid. Terus anak dapat dididik untuk memperoleh ilmu pengetahuan agama yang lebih mendetail sehingga menimbulkan kesadaran beragama dan juga mendorong anak didik untuk mengamalkan ajaran agamanya. Jadi bukan cuma mengetahui, bukan cuma pengetahuan, tapi juga afektif dan psikomotoriknya. Sehingga menimbulkan kesadaran beragama dan juga mendorong anak didik untuk mengajarkan, melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk mencapai target adanya anak yang memiliki pengetahuan agama yang baik, maka diperlukan metode khusus ini bagi para pendidik agama, khususnya pendidikan agama Islam, agar para calon guru agama dapat mendidik agama dengan tepat dan berhasil. Dalam kata lain, metode khusus pendidikan agama Islam ini adalah cara tertentu untuk membimbing anak didik menyampaikan materi seperti yang tadi, ada akidah akhlak, fikih, terus Al-Quran, hadis. Itu lebih bersifat khusus demi mencapai tujuan yang tepat dan benar. Kurang lebih gitu. Ada yang mau menambahkan? Terima kasih penjelasannya, Putri Novianti. Terima kasih Aini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin yang lain? Chandra, sudah cukup? Manggut-manggut aja. Ya, pada keseluruhan tadi cukup banyak ya metode-metode yang sudah dijabarkan. Ya, kurang lebih ada 28 metode setidaknya terkait dengan metode pembelajaran. Ini sambil menunggu mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain. Pada keseluruhan boleh dibilang tadi kan ada pertanyaan ini karena terkait dengan pembelajaran kita yang memang dari awal sebenarnya sudah kita singgung metode khusus, maka kemudian keluar pertanyaan apakah perbedaan metode umum dan metode khusus gitu. Pada prinsipnya di awal telah kita bahas metode umum ya sama juga dengan metode yang sekarang ini kita pelajari gitu loh, yang sampai kurang lebih ada 28 kalau dalam dalam catatan saya. Nah, khusus itu ya karena memang ada pemilihan secara khusus dari metode yang sebanyak itu. Tadi apa untuk SMP saja atau untuk SMA saja? Tidak. Pada keseluruhan metode-metode itu independen. Ya, makanya nanti setelah bahasan ini kan nanti kita mungkin ada teman-teman yang mendapatkan bahasan relevansi gitu. Nah, maka dari keseluruhan metode-metode yang tadi dijabarkan, ya, baik metode sebenarnya klasik dan metode modern boleh dibilang demikian, ya. Nah, ini harus harus lihat relevansinya. Nah, ini cocok nggak untuk di SD, cocok nggak untuk di SMA, cocok nggak untuk di SMP, gitu loh. Nah, ini secara umum itu. Kemudian apa yang disebut khusus? Ya, ini terkait dengan metode khusus sebenarnya khusus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, karena memang tadi dibahas kenapa ada istilah khusus? Karena dalam pendidikan agama Islam itu berbeda pembelajarannya atau pengajarannya dengan pembelajaran yang lain, bidang studi lain. Karena dalam pembelajaran agama Islam, nah di dalamnya ada yang menjelaskan hal-hal terkait dengan keimanan yang sifatnya abstrak, terkait dengan hal-hal yang gaib, terkait dengan hal-hal yang memang bersifat ilahiyah gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus digunakan metodenya khusus. Nah, khusus dalam pengertian ini kita memilih khusus ya dari sejumlah metode-metode yang ada tadi, ya kita lihat relevansinya. Nah, ini mengingatkan kembali dengan pembelajaran sebelumnya dengan pertanyaan di nomor 1 di awal pembelajaran kita, bahwa ketika melihat itu, ya perancangan itu kita harus masih ingat apa? Ya, pendekatannya apa? Gitu loh. Nah, kemudian metodenya apa? Tekniknya seperti apa? Prosedurnya apa? Nah, inilah pendekatannya melihat lebih dekat apa ketepatan atau relevansinya, pendekatannya, metodenya, tekniknya, kemudian prosedurnya. Nah, pendekatan-pendekatan ini runutan tadi kita lihat, kita cermati secara khusus untuk membahas pembelajaran dari satu tema pembelajaran pendidikan agama Islam supaya bisa tersampaikan. Nah, inilah yang kemudian menurut Prof. Zakia Derajat pemerhatian ini disebut dengan khusus gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya bisa sampai apa yang menjadi tujuan pembelajaran gitu. Di samping tadi di awal saya sampaikan bahwa pembelajaran agama Islam itu kenapa kemudian dilihat secara khusus, dipersiapkan secara khusus karena menjelaskan hal yang abstrak, hal yang gaib, hal keimanan. Nah, itu berbeda dengan bidang studi lainnya. Nah, itu. Jadi kalau tadi juga di dalamnya Bang Chandra bertanya ini apa untuk SMP atau SMA? Nah, itu tadi. Nah, ini mungkin juga nanti kaitannya dengan relevansinya, ya. Bisa saja relevan buat anak SD, ya belum tentu juga relevan buat anak SMP dan SMA dan seterusnya gitu. Makanya nanti ada bahasan mungkin yang teman Anda belum sampaikan terkait dengan relevansi gitu. Saya kira itu tambahannya. Mungkin ada yang lain, silakan. Nah, karena
kalau kita bahas terkait dengan tadi apa namanya persiapan itu kan juga pernah kita lewati ya di pembelajaran sebelumnya terkait dengan prinsip-prinsip. Nah, itu. Ya ada kesiapan, ada motivasi, ada perhatian, ada persepsi, ada juga potensi ya dan seterusnya. Nah, ini kan bagian dari perhatian dari alat-alat yang harus kita persiapkan ini, perhatian itulah yang kemudian akan melahirkan ketepatan untuk bisa mendesain sebuah pembelajaran dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan metode yang tepat, dengan teknik-teknik yang tepat, dengan prosedur yang sesuai. Maka ini yang disebut dengan khusus gitu loh. Gitu. Saya kira itu. Silakan mungkin ada yang lain terkait dengan metode. Ustadz, saya mau nanya dong, Ustadz. Bisa nggak sih, maksudnya dalam satu pelajaran itu kita menggunakan beberapa metode, jadi nggak terpaku dengan satu metode aja? Maaf Ustadz, di unmute dulu Ustadz. Ayo ke Pamkala dulu, ada kebayang? Silakan. Bisa. Ya. Bisa, Mpok. Jadi kita bisa tadi yang Wati jelasin, kita bisa menggunakan kombinasi-kombinasi metode. Jadi tidak hanya terpaku sama satu metode, misalnya ceramah aja, karena kan emang ceramah yang paling mudah gitu ya, bisa menjangkau banyak murid gitu. Tapi kita bisa mengaplikasikan dengan berbagai metode, bisa 2 atau lebih dari itu gitu. Karena di RPP juga kan bisa metode pendekatannya itu bisa ceramah dan ada 2 atau 3 gitu. Kurang lebih. Baik, yang lain? Oke, saya mungkin sedikit sharing ya. Untuk penggunaan metode kan pastinya metode terbaik itu yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan peserta didik. Ya, ABCD yaitu juga menjadi perhatian ya, kondisi peserta didik, kemampuan peserta didik. Nah, adapun untuk pelibatannya saat penerapannya itu kan peserta didik terkadang di menit-menit keberapa mengalami perubahan, maksudnya mungkin mood-nya gimana gitu. Nah, itu kan metode juga menjadi pertimbangan. Ya, itu bisa dikolaborasikan kalau menurut saya dalam sekali proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran jadi bisa dilibatkan kombinasi dari beberapa metode sama seperti yang disampaikan oleh Saudari Putri Novianti. Terima kasih. Ya, pada prinsipnya bisa ya. Sebagaimana tadi disampaikan teman-teman, betul, pada prinsipnya bisa. Mungkin hanya saja kita harus jeli juga. Kombinasi itu kemungkinan bisa ya. Tapi lebih dari misalnya 2 atau 3 atau 4, nah itu akan nanti kesulitan terkait dengan teknik dan prosedur. Nah, kombinasi bisa jadi ada. Ya, karena memang secara garis besar kan ada metode klasik dan metode modern ya yang tadi saya singgung ya. Ya kalau ceramah memang bagian dari metode klasik lah boleh kita bilang, tapi masih relevan untuk bisa digunakan. Ya, tapi tidak melulu untuk itu. Nah, mungkin kombinasinya bisa disandingkan dengan metode yang tepat tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau itu termasuk metode klasik, ada metode modern. Nah, dari metode modern ini yang perlu kita garis bawahi, sebagaimana mungkin Anda sebagai seorang praktisi pendidikan pernah mendengar yang disebut dengan PAIKEM ya. Pengajaran ya, apa tuh? Pengajaran PAIKEM. Enggak tahu Ustaz. PAIKEM. Ya. Aktif apa ya? Nah, ya, pengajaran aktif, inovatif, ya, kreatif, efektif dan menyenangkan. Nah, ya, jadi ini barangkali yang perlu kita perhatikan ya.
Jadi pengajaran yang aktif, efektif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah ini mungkin bisa disebut kita masuk dalam sebuah metode yang aktif gitu loh, ya, yang aktif. Tapi juga bisa jadi nggak menyenangkan gitu. Nah makanya itu kalau ada kolaborasi tadi, misalnya tadi dalam bentuk ceramah tadi, kita bosan lah dengan ceramah, walaupun mungkin bentuk ceramahnya tadi dengan gaya-gaya tertentu gitu loh. Nah kemudian yang sifatnya ada Pak Ikemnya ini ya menyenangkan ini seperti apa? Nah mungkin perlu ada kolaborasinya gitu loh. Jadi itu bisa saja, tapi perlu digarisbawahi tadi ya. Pada sisi metode modern itu sering digunakan apa yang disebut dengan Pak Ikem ya, pengajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, saya kira ini bisa dicari ya, metode-metode apa yang bisa kemudian laik. Nah, makanya kemudian tadi saya sebut nanti ada pembahasan relevansi yang relevan dengan pengajaran itu, yang relevan dengan pendekatannya, yang relevan dengan tujuannya. Nah itu mungkin bisa dipilah gitu. Ya artinya metode, tidak semua metode kita artinya kita bubuhkan pada satu pengajaran. Ya mungkin bisa juga masuk pada ini semuanya masuk, ini bisa. Tapi yang paling relevan yang mana? Nah itu kemudian. Yang paling bisa kemudian pembelajaran ini jadi aktif atau inovatif atau kreatif atau menyenangkan yang mana? Nah itu. Nah ini lagi-lagi memang kecerdasan dan kejelian kita untuk bisa memilah dan memilih. Makanya kemudian terkait dengan relevansi pada bahasan kita. Kalau tidak salah pada pertemuan 9 ya. Silakan yang lain. Ustaz, saya mau bertanya nih ke pembekalan nih. Ada yang janggal, ada yang ini apa namanya? Janggal sih. Bahasanya tuh ada yang mengganjel lah gitu. Yang tadi kan telah disampaikan bahwa dari beberapa metode tersebut ada metode kias gitu kan. Nah, metode kias ini bagaimana sih penerapannya dalam dunia pendidikan gitu? Karena metode kias ini kan biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahami ini gitu, seperti ulama gitu kan. Contohnya yang sering mengkiaskan itu kan seperti Imam Syafi'i gitu kan. Beliau tuh sangat mahir dalam mengkiaskan sesuatu gitu. Nah, mungkin penerapannya di dunia pendidikan itu seperti apa? Apakah kita harus bisa mengkiaskan sesuatu? Kiaskan dalam arti mengibaratkan, tapi mengibaratkan arti kias itu seperti apa gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ayo silakan dijawab. Makalah atau ada yang bantu? Sebelum saya lebih lanjut, kita lihat nih pertanyaan Bang Ilyas. Silakan. Maaf sebelumnya, Bang Ilyas, boleh diutarakan lagi? Tadi saya lagi nggak fokus. Iya. Buka WA. Iya Bang Ilyas, pertanyaannya di apa? Intinya kan, gitu. Intinya bagaimana sih penerapan metode kias ini supaya lebih mudah diterapkan di dunia pendidikan seperti pembelajaran apa gimana gitu. Sedangkan kadang-kadang kita memahami kias itu agak susah gitu. Secara penjabaran maknanya aja adalah kias adalah gini. Seperti menghubungkan gini. Kan kadang-kadang dalam konteks kalimat definisinya aja agak sulit gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya maksudnya pemahaman yang bisa mencapai derajat tersebut gitu. Itu saja. Makasih. Karena sampai saat ini saya belum bisa menerapkan metode kias gitu. Metode kias itu. Kalau metode ya kalau metode ceramah
Metode tanya jawab ya itu kan umum itu yang kita ketahui, tapi metode ini kadang-kadang saya juga berpikir gimana gitu penerapannya. Terima kasih. Final. Gitu. Iya, itu persamaan kalau di harus pakai kandung di Jakarta kan. Gitu. Makanya boleh pakai Yes. pakai uang fasilitas itu kias persamaan. Bantu jawab dikit ini buat Bang Ilyas ya. Habisnya Boleh ya? Boleh. tadi dapat dari sekolah. Sebenarnya metode kias itu sering kita alami ya Bang Ilyas. Kias itu kan analogi. Sebenarnya dari kecil kita sering pakai metode kias. Misalnya ketika guru-guru kita ingin ngasih tahu kita tentang hewan yang bernama kuda, hewan kuda kayak gimana sih, kan nggak didatengin kudanya tuh ke kita gitu, tapi dikasih gambarnya gitu. Kira-kira analoginya kayak begitu sih. Jadi supaya kita bisa memahami sesuatu yang real, tapi dengan cara pendekatannya dengan cara yang berbeda gitu. Misalnya kita pengen dikasih tahu burung misalnya, kan nggak burungnya yang didatengin, tapi kita dikasih gambar burung. Itu kan analogi gitu. Itu kias gitu. Kira-kira seperti itu kalau dalam dunia pengajaran gitu. Itu Bang Ilyas. Makasih. Ya juga sih maksudnya, tapi kalau definisinya kan agak susah tuh ya. Gitu. Itu yang saya apakah hal ini sejalan gitu dengan definisinya gitu. Itu saja. Terima kasih kok gitu atas jawabannya. Ya, masih ada Mas Salman? Silakan. Silakan Pak. Sebenarnya kalau yang mungkin yang saya pahami ya, biasanya kan kias itu lebih mengkaitkan dengan sesuatu hal yang nggak ada ya dalam Al-Quran. Itu kan biasanya ya, sifatnya. Tuh, seperti halnya di Indonesia adanya unta, kenapa digunakan untuk Quran? Maksudnya menyamakan dengan sesuatu yang memiliki ilah yang sama gitu. Ini kalau penerapannya dalam tadi proses pembelajaran, ya kalau saya sependapat dengan Pak Naga gitu ya, karena kan jatuhnya ke analogi untuk mungkin ke situ. Apa sih tadi jawabannya hampir sama Mas Salman gitu. Cuma tadi contohnya misalnya kayak misalnya di pembayaran menggunakan gandum gitu kan. Nah, sedangkan di kita kan jarang menggunakan gandum, makanya kita kan menggunakannya kan beras gitu. Kayaknya sih analoginya kalau untuk sistem metode pembelajaran dianalogikan seperti koko yang tadi dimaksud gitu. Misalnya kita sedang mencontohkan ya tadi seperti tadi kuda atau gajah kan ya nggak mungkin juga kita membawa gajahnya di situ kan gitu. Kan kita kan berarti metode kias itu maksudnya seperti apa menjabarkan gitu bentuknya seperti apa sih gitu. Kalau saya sih setuju sama jawabannya Kokoh, kita pakai analoginya aja gitu. Bukan berarti maksudnya kita mempersulit dengan kalimat kiasnya gitu. Tapi di metode pembelajarannya diartikannya seperti apa gitu, dianalogikannya seperti apa gitu. Mungkin kalau yang Bang Ilyas bilang metode kias itu kan secara ya seperti hanya para ulama-ulama besar yang bisa mempraktekkan seperti itu gitu kan. Tapi kan kita tidak membahasnya ke situ. Kita kan membahasnya di metodologi pembelajarannya gitu. Itu sih Bang Ilyas. Oke, makasih kok. Makasih. Soalnya saya juga masih apa namanya? Kan definisi kias kan kalau secara yang tadi pemateri bahwa mengambil sebuah contoh gitu. Kadang kan apakah definisi sejalan gitu, maksudnya sejalan dengan maknanya yang kita ketahui gitu, yang pelajari gitu. Sedangkan itu yang saya ngebahas
ini sejalan apa enggak gitu dengan penerapan dunia pendidikan, itu saja gitu. Makasih. Agak kebuka sih saya juga. Tapi kan begini Bang Yos, kalau pengertiannya dari itu kan adalah proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar dan pendidik dalam suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Itu kan kita bisa menggunakan metode itu dengan metode pembelajaran menurut para ahli gitu. Nah, kiasnya itu kita ambil kemungkinan dari metode para ahli gitu. Itu sih lebih condongnya kalau metode kias itu metode pembelajarannya tentang yaitu para ahli atau ya mungkin ya selevel Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu sih. Terima kasih. Ya, memang karena ini terkait dengan apa namanya pembelajaran PAI, ya, dalam konteks metode kias ini sebenarnya lebih kepada kebahasaan saja, gitu loh, ya kebahasaan saja. Tapi memang kenapa kemudian timbul pertanyaan tadi? Karena ketika bicara kias itu lekat dengan fikih sebenarnya gitu kan, ya yang tadi disebutkan bahwa qasal hukmu, ya qasal hukmu bil hukmil akhar alladzi la yazidu fi hukmi syai'an ya ila hukmil akhar gitu. Jadi menghukumkan sesuatu pada sesuatu yang lain karena dia nggak ada hukumnya, ya kecuali hukum itu tadi ada sebuah kesamaan. Makanya kemudian kias itu diartikan sebagai al-musawwah, ya persamaan atau at-takdir atau pengukuran gitu lah. Jadi padanan, ya padanan. Jadi dalam hal ini bukan kepada memang dalam konteks kias yang terkait dengan pemahaman kias yang apa namanya yang menimbulkan atau mengeluarkan tentang hukum-hukum terkait dengan hukum fikih dalam ibadah. Tapi ketika kemudian ini ada hukum kias, sebenarnya yang diambil hanya sebuah kebahasaannya saja, ya artinya persamaan tadi, padanan, ya analogi, nah gitu loh, ya analogi. Saya kira itu saja sih, ya pada sebatas itu, ya. Bukan pada sebatas yang lain. Nah, terkait dengan terkait dengan metode kias yang dipergunakan. Nah, tapi ada tapinya. Tapi ini bisa jadi kemudian ya dipakai oleh kita ketika membahas, nah ini tadi pada tingkatan yang lebih tinggi. Bisa saja ya di SMA yang pembelajarannya ya pembelajaran agamanya itu terkait dengan hukum, gitu loh. Ya, terkait dengan hukum-hukum. Bisa jadi metode kias ini dipergunakan, ya karena mungkin akan menjelaskan dan untuk menjelaskan sesuatu hukum yang kemudian misalnya dalam dalil naklinya atau dalil nas Al-Qur'annya atau nas hadisnya itu ya tidak ditemukan kecuali ada satu padanan yang serupa, ya yang sama. Nah, itu mungkin bisa juga dipakai gitu loh. Jadi ini kalau untuk pada tataran analogi itu pada batasan kebahasaan saja kias yang dipakai gitu. Bukan pada sejatinya pengertian kias tadi untuk mengambil satu hukum dari mengkiaskan kepada hukum yang lain yang sudah ada gitu. Nah, tapi ini bisa juga mungkin pada tingkat SMA kalau terkait dengan ibadah kan mau nggak mau kita ini nggak ada di dalam dalil naklinya misalnya yang menjelaskan, cuma padanan hukumnya ada. Nah, itu bisa jadi. Nah, ini menurut ulama ini, nah kiasannya ini gitu loh. Tentu saja bukan kitanya, tapi kita tetap mengikuti. Ini padanan hukumnya bukan. Ini hampir serupa bukan kita. Nah, itu tadi lagi-lagi ya Bang Ilas, karena tadi memang terkait dengan kias itu kan memang juga kita merujuk pada
apa namanya hujahnya para ulama-ulama terdahulu ketika mengkiaskan satu hukum kepada hukum yang lain. Sekira itu. Silakan. Yang lain. Pak Sister. Silakan, masih ada yang lain? Ini memang metode yang tadi sudah kita bahas, metode yang kita bahas begitu banyak ya, begitu banyak. Nah, kelihatan memang kita baca ya sepengertian, pengertian begini begitu. Tapi memang dalam praktisnya kemudian ketika kita lekatkan pada satu tema, ya satu tema, kita akan berpikir keras itu. Nah, ketika misalnya tema terkait dengan misalnya rukun iman, ya rukun iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana metode apa yang laik kemudian kita bisa terapkan pada pembelajaran ini? Ya tujuannya adalah supaya misalnya keimanan anak didik kita itu bertambah. Keimanan anak didik kita itu kuat. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini ketika penerapan seperti ini sebenarnya kemudian akan saya katakan tadi, kita akan berpikir keras, ini apa nih? Bagaimana nih? Nah, itulah. Ya, sebab kalau kita tadi baca satu-satu, ya ini metodenya, ini metodenya, ini metodenya, itu akan sederhana kelihatannya. Gitu. Ya, akan sederhana. Makanya kemudian dari sekian metode, kemudian ya perlu ada sebuah analisis kita, ya perhatian kita ketika kemudian kita akan terapkan pada sebuah desain pembelajaran. Nah, kira-kira ya relevansinya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Nah, ini tentu tidak hanya ya udah ini metodenya ini metodenya ini gitu. Jadi harus sebuah sistem. Jadi dalam pendekatan, metode, teknik, kemudian prosedur, termasuk juga tujuan pembelajaran, endingnya apa yang kita mau harapkan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, itu. Nah, apalagi kemudian pembelajaran itu selain tadi yang disebut dengan PAIKEM, ya sekarang kan sudah digembor-gemborkan ya belakangan ini ya dari sebelumnya sebenarnya pembelajaran yang thinking kan gitu loh, berpikir tingkat tinggi. Nah, sebenarnya ketika kita belajar tentang keimanan bukan hanya berpikir tingkat tinggi, itu udah lintas tinggi ya keimanan kan gitu. Nah, itulah yang tadi saya bilang khususiahnya metode pembelajaran PAI. Nah, itu tadi gitu loh. Jadi melewati bukan high order thinking saja. Nah, artinya melampaui itu. Nah, bagaimana nih caranya supaya bisa catch anak-anak kita menerima apa yang kita sampaikan gitu. Ya. Jadi PAIKEM, kemudian high order thinking, kemudian juga sekarang ada blended learning. Nah, itu kan udah macam-macam itu. Ya, yang sekarang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ini modelnya seperti apa? Nah, dari sejumlah sejumlah metode-metode itu. Nah, artinya mohon maaf sampai dengan saat ini penelitian untuk guru pendidikan agama Islam itu pada kebanyakan masih di atas rata-rata ya menggunakan metode ceramah. Gitu loh. Di atas rata-rata masih menggunakan metode ceramah. Itu sementara tadi dari sejumlah 28 metode. Nah, ini saya kira belum banyak diimplementasikan. Gitu. Bahasanya pertanyaannya apakah nggak ada yang cocok? Gitu. Atau kitanya yang nggak mau lihat? Gitu loh. Gitu. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, kira-kira nih kembali jadi bahasan teman-teman bersama. Nah, kira-kira apa? Nah, kira-kira apa nih? Jadi bertanya saya, kira-kira apa? Nah, saya yakin Anda semua kan juga sudah berpengalaman ngelihat seperti apa sih pengajarannya gitu loh.
Kira-kira seperti apa? Ketika tentang keimanan, barangkali bercerita tentang keimanan. Apakah pernah kemudian diajak kita nih, pengalaman mungkin juga ada lah. Jadi diajak pergi kemana gitu. Nah gitu loh. Ya, atau kita meneliti sesuatu atau meneliti ikan kaitannya dengan keimanan, atau meneliti pohon kaitan dengan iman, kan yang kita pernah alami di SMP ya, kalau IPA, sains ya begitu. Tapi agama kan nggak pernah begitu. Nah ini kayaknya kekeringan kita. Makanya kemudian rata-rata sampai saat ini, ya termasuk penelitian saya terakhir kemarin tuh, ya itu masih rata-rata metode ceramah gitu. Coba persepsi Anda seperti apa? Ini tambahan aja. Persepsi Anda seperti apa? Atau Panaga? Ya Bu. Ya monggo. Silakan. Saya pernah dulu Ustaz, waktu saya SMA itu ada guru agama saya gitu ya, di mana orang-orang itu mereka menetapkan cara pembelajaran dengan metode ceramah dan hafalan gitu. Tapi beliau, kita disuruh baca Quran, setelah baca Quran satu ayat misalnya tentang apa nih, gitu kan. Nah, contohnya tentang habluminallah dan habluminanas dan habluminal alam misalnya. Kita itu nggak belajar di kelas, jadi kita dibawa keluar kelas, kita di explore gitu, kita mengeksplor kira-kira yang berkaitan dengan ayat ini apa aja, kamu silakan cari gitu. Jadi kita di explore apa gitu. Adanya ranting yang jatuh itu kan udah kodrat alam gitu kan. Terus adanya kita jalan ke taman itu ada kucing, ada apa. Nah, kita di explore seperti itu gitu. Itu saya pernah belajar dari guru saya itu seperti itu Ustaz. Jadi dia bilang pelajaran tentang pendidikan agama atau Al-Quran itu kita nggak hanya sebatas menghafal aja gitu, tapi justru kita harus cari. Menurut beliau bahkan satu daun yang jatuh ke tanah itu udah ada iniannya gitu, udah ada qadarullah-nya gitu. Jadi kita apakah itu termasuk metode gitu Ustaz? Kita kayak tadabur alam gitu. Jadi dalam 1 bulan itu kita diajak nginep di sekolah, tapi kita diajak jalan gitu ke masjid mana gitu. Nanti di masjid baru kita sholat, nanti kita berbaur dengan biasanya dicarinya masjid yang mungkin yang lingkungannya, mohon maaf Ustaz ya, agak kumuh gitu maksudnya. Nah di situ kita berbaur dengan mereka gitu, kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi nah itu berkaitan tentang zakat misalnya, atau tentang beramal, sedekah gitu. Jadi dikaitkannya dengan apakah itu termasuk metode pembelajaran juga Ustaz? Ya. Ya, nah coba Anda bayangkan dengan pengalaman Anda itu, ya beberapa tahun yang lalu sekarang masih catch kan. Nah itu bagian dari metode. Nah inilah yang pernah saya sampaikan. Sebenarnya kita satu tadi, kekeringan metode, sebenarnya metode banyak. Kemudian juga kekeringan materi. Makanya kan pernah saya sampaikan, di materi pendidikan agama itu tidak sebatas teks, ya, tapi juga kemudian arti. Ada makna, ada interteks, ada konteks. Nah, Anda diajarkan untuk melihat hal-hal itu semua. Teks ayatnya ini, ya kan? Arti ayatnya ini. Kemudian di situ Anda disuruh kemudian mengeksplor diri Anda dengan untuk mengetahui konteksnya dalam kehidupan. Oh ini, itu kan menemukan. Itu kan menemukan apa masuk dalam metode apa tuh? Ayo, menemukan. Ya kan? Ada di situ metode-metode. Nah, inilah sebenarnya yang harus dikembangkan. Maka kemudian sekarang beberapa tahun ke belakang kemarin dicanangkan dengan untuk harus ada sebuah pembelajaran hot ya, high order thinking. Lah di Islam sebenarnya udah dari dulu ada nih, cuma kitanya ya kan, kitanya jumud gitu loh. Kitanya nggak mau terbuka. Kitanya nggak mau mengembangkan itu. Nah, coba salah contoh yang kita mungkin Anda sebagai pendidik pernah diberikan contoh tentang pembelajaran high order thinking, diberikan gambar kan gitu loh.
ya kan? Ini yang lumrah sering disampaikan oleh taruhlah pengawas itu, ya, atau pemateri tentang high order thinking, dikasih gambar. Ini coba anak-anak kita kasih gambar ini. Misalnya gambar tentang gambar tentang tong sampah, ya, yang sampahnya berarakan, yang sampahnya enggak karuan gitu, penuh dan sebagainya, dikasih. Nah, anak-anak suruh kemudian untuk berbicara tentang kondisi itu. Nah, kan berbeda-beda tuh kan, ya, pendapatnya. Nah, keberbedaan pendapat itu artinya kekayaan satu pertanyaan yang memberikan jawaban yang begitu banyak. Nah, itu kemudian supaya termasuk dalam pemikiran tingkat tinggi, kan begitu. Nah, sebenarnya dalam Islam tadi sudah diajarkan, nah, itu sebuah metode, ya, bagaimana berpikir tingkat tinggi gitu loh. Nah, sebenarnya banyak. Nah, itu yang perlu digali, ya. Kan tadi masuk dalam Pak Ikem itu kan, walaupun modelnya gitu kan. Ya, kemudian aktif kita mencari. Ya kan gitu. Ya, kreatif ada di situ. Efektif. Kenapa? Ketemu antara teks dengan konteksnya. Kan gitu. Menyenangkan, iya menyenangkan. Orang kita ngelihat langsung kan gitu. Coba kalau seandainya ceramah di sono begini di situ, kan gitu. Nah, ini gitu, ya. Di keluar kelas gitu kan, nggak fokus di kelas yang di kelas di bangku di depan papan tulis gitu. Jadi kita diajak keluar, itu saya aja ngerasain fresh gitu. Oh kita jadi imajinasi kita justru kebaca dengan ayat Al-Quran itu, kita kebaca gitu. Coba, ya saya yakin kalau ini seandainya dipraktekkan, yang keluar itu bukan hanya guru olahraga, yang keluar itu bukan hanya guru sains. Sekali waktu mungkin guru agama itu mainnya di luar terus, bisa boleh juga. Dilihatlah, justru malah mungkin saya yakin akan lebih catch buat anak-anak kita terkait dengan keimanan. Yuk kita ngelihat semuanya di luar sana, ya kan, ada matahari, ada tumbuhan, bisa kan di situ anaknya, gitu loh, ya kan. Kemudian misalnya apalagi ada pohon jambu, sebenarnya bisa aja di lingkungan sekolah kan ada seperti itu, kan gitu. Disiram nggak pakai air gula kok rasanya manis, kan bisa aja kan gitu. Nah, jadi istilah contoh kecil dari hal alam itu saya kira sudah menjadi jawaban yang memang tak terbantahkan buat anak kita, gitu loh, buat anak didik kita. Maka ini yang perlu kemudian dikembangkan. Maka salah satu yang kemudian bukan hanya tadi penentuan mendesain dengan pendekatan, metode, teknik, dan kemudian prosedur, tapi juga harus tadi, ya, kata Imam Zarkasi kan harus gozirul maddah, gitu kan. Gozirul maddah itu ya diantaranya tadi kita harus ngelihat lebih dalam lagi materi yang akan kita ajarkan tadi, gitu loh, konteksnya seperti apa. Nah, apalagi sekarang di zaman pandemi ini kan kita juga pembelajaran lebih kepada diarahkan kepada pelajaran kontekstual kan gitu. Nah ini saya kira yang barangkali perlu kita gali sama-sama. Baik, ada yang lain silakan. Ustaz, yang tadi yang disampaikan, apakah karena kan gini, Ustaz, saya juga mikir kan kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di pemerintah, ya, Ustaz. Tidak terlepas dari itu gitu, Mas. Nah, pertanyaan saya tadi menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah metode tersebut bisa dipraktekkan, Ustaz? Sedangkan yang kita ketahui waktu untuk diajarkannya materi agama gitu yang di sekolah-sekolah itu cuman ya paling maksimal itu 45 menit gitu, Ustaz. Sedangkan 3 kali 45 kali, Bang Ilyas. 3 kali 45 kali. 3 kali 45. Ya, biasa. Sedangkan untuk memakai metode lain seperti eksperimen apa segala macam itu kan bahkan lebih gitu, bahkan sampai 95 menit atau 2 jam. Apakah memungkinkan, Ustaz gitu?
Ya, memang kalau berbicara pada apa namanya waktu yang tersedia, pembelajaran agama itu kurang. Makanya sangat disayangkan. Kenapa pembelajaran agama ya apa namanya porsinya Kelihatan porsinya tidak sama dan tidak serupa. Kalah dengan matematika, kalah dengan sains kan gitu. Kalah dengan bahasa Inggris gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini artinya kepiawaian Anda juga gitu. Kepiawaian Anda juga ganti nih kameranya nih. Kamera. untuk mengolah dengan kesempatan itu mungkin cari kesempatan yang lain atau sebagai sebuah tugas tadi ya, brainstormingnya misalnya di luar ya, konteksnya bisa jadi Anda tadi ya sebagai sebuah penugasan, bisa jadi seperti itu, karena memang selalu apa namanya bersinggungan apa namanya dengan kendala-kendala regulasi kan gitu, kebijakan itu pastinya itu. Dan ini makanya termasuk saya jadi bicara nih terkait dengan kebetulan saya meneliti guru pendidikan agama se-DKI Jakarta ini, alhamdulillah sudah hampir Lampung, dan kemudian ada sebuah makanya saya muncul, kemudian ada sebuah teori yang saya munculkan gitu. Jadi pemanfaatannya itu secara apa namanya secara kendala iya memang terkait dengan kendala kebijakan itu ada. Itu kendala dan kebijakan terkait dengan waktu. Nah, tapi kemudian kendala dan kebijakan terkait dengan waktu itu tidak sebenarnya mengurangi, kemudian jangan sampai juga mengkungkung ya kreativitas kita yang memang tadi diajarkan. Di sisi lain ada Pak Ikem. Makanya kemudian di sekolah itu saya kira guru agama itu adalah guru yang independen terkait dengan apalagi saya kira agama itu sebenarnya menjadi warna ya, yang menjadi warna buat anak didik kita. Nah, karena terkait dengan kalau misalnya pernah disampaikan bahwa seluruh mata pelajaran itu harus lekat dengan karakter gitu loh. Pendidikan agama sebenarnya sudah cukup gitu. Cuma karena pendidikan agama kemudian tidak bisa mewarnai, timbullah itu. Kenapa tidak? Nah gitu. Makanya kemudian sekolah harus membuat framing gitu loh. Ya, framing itu artinya membuat kesepakatan bersama terkait misalnya pendidikan agama. Silakan Anda buat itu. Saya pengen begini sekolahnya, Pak. Gitu. Seperti itu umpamanya di kepala sekolah, di rapat gitu, kaitan dengan kurikulum, pengen begini, endingnya seperti ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kemudian ada bisa presentasikan yang kemudian nanti output-nya seperti ini dan outcome-nya buat anak-anak kita seperti ini. Ketika itu kemudian disepakati dan kemudian semua stakeholder yang ada itu berjalan dengan baik, nah itu akan membuahkan hasil. Misalnya contoh kecil saja, misalnya walaupun ini sudah ada dan berlangsung, ini contoh saja walau kita berikan contoh. Misalnya salaman dengan mengucapkan salaman ya, saliman atau salaman dengan mengucapkan assalamualaikum. Ini menjadi kebiasaan tuh. Udah lintas semua kelas, tidak hanya pada gurunya di wali kelasnya, tapi semua orang yang ada di lingkungan itu. Nah, ini akan menjadi kebiasaan. Assalamualaikum, salaman, cium tangan. Assalamualaikum. Walaupun nih kita terlepas dengan kondisi sekarang ya, misalnya nih. Nah, kalau itu kemudian menjadi kebiasaan dan bisa mempola, kelihatan ada kesopanan, ada kesungkanan dan sebagainya. Nah, ini akan timbul sebuah branding nanti, gitu loh. Oh, branding di sekolah ini nih kan itu beda dengan di sana. Bisa jadi itu seperti itu. Nah, ini yang saya sebut tadi sebuah kesepakatan, artinya framing di sekolah itu. Nah, artinya apa namanya kesempatan yang sedikit tadi bukan kemudian mengkungkung kreativitas kita sebagai guru agama untuk membentuk sebuah karakter yang disebut dengan akhlak. Nah itu. Nah, memang pada semuanya nggak bisa kita raup, ya paling nggak sisi apanya nih, gitu loh. Ya, sisi apanya nih? Apalagi ini barangkali secara umumnya, apalagi di sekolah Islam, ya di SDIT, ya SMP IT gitu loh, atau SMA Islam atau SMK Islam, ini bisa Anda buat seperti itu, gitu loh. Ya, saya kira itu. Monggo yang lain masih ada?
pertemuan berikutnya relevansi ya. Ada siapa yang dapat relevansi? Kayaknya materi metode saya tidak sampaikan karena memang sudah tadi juga bersesuaian ya. Bersesuaian artinya begitulah metode-metode yang ada dalam pembelajaran. Nah, hanya saja yang perlu saya pesan tadi, kita ini guru agama ya harus juga ya familiar ya terkait dengan sebutan-sebutan istilah keagamaan. Ya, seperti tadi mohon maaf kalau tidak salah dengar terkait dengan ilah. Ya kan? Kalau disebut ilah beda. Kalau disebut ilat beda, ya kan gitu. Nah, itu kan istilah-istilah. Ya tadi itu sandingannya dengan kias yang tadi disampaikan Bang Ilyas ya, kias. Nah, ini ilatnya ini gitu loh. Kalau pakai ain ilat itu ya tadi, ya kan? Ya dengan ilah itu beda. Tuhan, ilat gitu loh. Ya, jadi sebutan-sebutan itu memang karena kita ngelihatnya bahasa Indonesia biasanya keterbacaannya seperti itu ngikutnya. Nah, artinya kita harus tahu juga konteks Arabnya supaya bisa artinya jadi betul tidak salah gitu loh. Ya. Itu. Jadi ilat dengan ilah tadi kalau nggak saya salah dengar tuh. Ya paling nggak istilah-istilah keagamaan ini karena kita sebagai guru-guru pendidikan agama ya jangan sampai salah terkait dengan ucapan-ucapan itu karena itu kan bahasanya nih ucapan-ucapan kita. Nah, ketika kita sampaikan pada orang umum yang kemudian ngerti, nah, gitu loh. Ini kan jadi nggak bagus gitu loh. Ya artinya entitas kita juga bisa kurang ini gitu loh. Lain dengan ucapan yang salah. Makanya dari sekarang harus kita terdaskan bahwa ketika ada bahasa-bahasa itu kita dapatkan, kita harus juga tahu ya terkait dengan makna atau tulisan Arabnya supaya nanti bahasa sebutannya tidak salah gitu. Baik, masih ada yang lain silakan. Mungkin izin bertanya Ustaz. Kan kalau antum pribadi kan nih pengalamannya udah banyak nih mengajar gitu ya. Jadi kalau boleh tahu gitu salah satu di antara yang antum terapkan gitu Ustaz untuk materi, mungkin antum pernah ngajar tentang ke-PAI-an atau mungkin seputar materi tersebut yang mungkin bisa antum gambarkan gitu. Salah satunya mungkin metodenya gitu yang berkaitan meningkatkan kreativitas anak, inovatif juga yang tadi Pak Ikem itu terlibat gitu Ustaz. Jadi biar kami bisa sedikit tergambarkan gitu. Mungkin salah satu kasih. Iya, saya kira terkait dengan pembelajaran Pak Ikem ya, pembelajaran yang aktif, kemudian inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sebenarnya tidak jauh dengan apa tadi yang disampaikan Siti Dahriah ya, terkait dengan pembelajaran agama gitu loh. Ya, artinya kita tidak terkungkung pada materi yang kita sampaikan secara oral ya dengan ucapan. Nah, tapi juga perlu ada bukti-bukti yang perlu kita tunjukkan kepada anak didik kita. Ya, apalagi tadi saya sampaikan bahwa bukti-bukti terkait dengan pembelajaran keagamaan itu di alam semesta ini banyak gitu loh. Ya, banyak. Ya sepertinya tadi ya kita ajak ke alam semesta, tadi saya katakan tadi kita keluar terkait dengan keimanan. Nah, bisa saja kalau di sekolah ada kolam ikan, ya kita bisa saja kita perhatikan kolam ikan, gitu kan? Anak aktif melihat tuh. Nah, ini sejumlah ikan mana yang Anda perhatikan, ikan yang mana? Nah, sedang apa dia? Kan itu saja begitu, ya kan? Nah, sedang apa dia? Nah, bagaimana misalnya ya taruhlah kita gambarkan, kita sebagai anak kita lihat ikan tuh kalau kayak bernapas sebenarnya kan ngap-ngapan gitu loh. Ya, apa yang dilakukan tuh ngap gitu kan? Bisa aja gitu. Nah, itu bisa kan kita kaitkan dengan keimanan. Tahu nggak? Kamu ikan yang sedang begitu sedang berzikir kepada Tuhan, gitu loh. Emangnya iya? Nah, Al-Qur'an kan pernah bilang, ya kan? Ya, sedang bertasbih, kamu nggak tahu tasbihnya. Nah, kan itu. Ikan kayak seperti itu, kan bisa jadi gitu. Meningkatkan. Nah, artinya apa?
Bahwa untuk ingat kepada Tuhan aja, jangankan kita yang manusia yang bisa berpikir, ikan saja. Nah, kira-kira begitu. Nah, kan anak itu akan nyari, seperti tadi disampaikan Bu Daria, kita akan nyari itu. Nah, itu kan aktifnya udah ada. Ya kan gitu. Kemudian inovatif. Nah, inovasinya kita itu enggak pembelajaran kita enggak stuck ya pada satu tempat gitu loh. Kemudian juga enggak stuck dengan kaitannya jauh sekali kan. Kemudian tentang keimanan merhatiinnya ikan kan gitu misalnya. Karena kita belum menemu kalau orang bilang masa keimanan merhatiinnya ikan, keimanan merhatiinnya pohonan kan gitu misalnya, tumbuh-tumbuhan gitu. Kan gitu. Ini kan kelihatan jauh kan gitu loh. Tapi itu bisa mengena kan gitu loh. Ada aktifnya, ada inovatifnya di situ. Kreatifnya anak itu bisa tadi ada head order thinking-nya. Jadi bisa melihat apa yang mereka perhatikan dengan alam yang kita tunjukkan sebagai sebuah keimanan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita gali walaupun memang mungkin nanti akan kita arahkan ya dari tumbuhan itu ya. Mungkin kita kasih bahasa sentilan-sentilannya atau soal-soalnya ya apa yang tadi misalnya ikan lakukan dengan berenang, apa yang kemudian Anda lihat, yang kira-kira nanti kita sudah rancang tuh arahnya. Nah kalau di pohon kenapa dia tumbuh, dari mana dia asalnya tumbuh, dengan apa dia tumbuh. Nah nanti kan ada jawaban-jawaban yang kita giring untuk bisa berangkat pada sebuah jawaban yang disitulah kita harus percaya bahwa ada yang menumbuhkan, bahwa ada yang ini itu seperti itu. Nah ini kan aktifnya sudah ada, kreatifnya kelihatan tuh anak, gitu loh. Nah gitu loh, ya. Kemudian menyenangkan ya pasti, gitu loh. Menyenangkan pasti, bukan hanya sekedar dia karena keluar tadi yang tadi kata Bu Daria ini lebih fresh, gitu. Bukan hanya itu, gitu loh. Saya kira itu. Apalagi kemudian kalau memang kita belum bisa mampu untuk perseorangan, bisa saja kita buat berkelompok, gitu loh. Ya, mendiskusikan dengan satu benda atau satu objek, gitu loh, untuk tujuan tertentu, gitu loh, untuk tujuan tertentu. Nah itu kan saya kira itu udah masuk, kayak order thinking ini sudah masuk, ya. Ada beberapa orang memperhatikan ikan, ada beberapa orang untuk memperhatikan misalnya tumbuhan, nah, ya gitu loh. Kemudian apa yang dihasilkan dari itu, nah itu kan udah masuk tadi kreatif, ya, inovatif, kan menyenangkan, hotnya juga ada karena memang nanti akan mengeluarkan pemikiran tingkat tinggi karena mereka bermasing-masing itu memberikan pendapat tersendiri. Saya kira itu, gitu loh. Jadi jangan kita terpaku. Ya tadi keimanan kepada Tuhan kita harus percaya semuanya ya kita cerita begitu ya itu sudah klasik kan gitu tadi. Makanya kemudian saya sampaikan tadi ada metode modern, ada metode klasik gitu. Yang kemudian kita gali saya kira dari metode-metode yang tadi 28 metode itu ya banyak lah yang mungkin bisa kita kita dapatkan bahkan dalam perjalanannya nanti itu sebenarnya kalau kita boleh tafsirkan, itu hanya bukan kolaborasi satu metode sebenarnya. Anak itu akan mendapatkan metode banyak sebenarnya. Kalau kita lihat, ya kan ya? Kan gitu, ada inquiry, kemudian ada penemuan, ada kan gitu. Itu seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya terkait dengan pembelajaran agama. Nah, lagi-lagi karena memang tadi bahasanya Bang Ilyas tadi memang kita dibatasi dengan waktu. Nah, tadi ya, bagaimana kreativitas kita ini bisa kita bisa kita gali dengan keterbatasan waktu. Bisa jadi di pertemuan ini kita buat sebuah rancangan sama-sama, kita sampaikan di pertemuan berikutnya, kita praktek gitu loh. Praktek artinya terkait dengan untuk pemahaman yang pembelajaran ini supaya lebih catch gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Baik, silakan yang lain. Atau masih ada lagi kali Bang Salman? Berarti nggak habis dong, maksudnya itu kan yang tadi kan kalau seandainya diterapkan praktek satu buku itu nggak bakalan habis dong Ustaz. Maksudnya full gitu, pasti akan beberapa bab akan tidak dipelajari. Apakah seperti itu Ustaz? Itu kan disesuaikan dengan program semester nih Bang Ilyas, udah dipertimbangkan dari awal.
Di Promes ada, di Promes. Ya, that's right. Ya, nah itulah salah satunya ini bahasan kita yang dulu ini timbul apa yang disampaikan Bang Ilyas. Guru agama pada kebanyakan terpaku, bukan guru agama sih, pada kebanyakan guru terpaku dengan buku teks. Ya kan? Ya, ini terasnya enggak tuntas jadinya, enggak ini. Nah, apakah Anda pernah belajar terkait dengan apa namanya, terkait dengan editorial buku? Itu kalau diperes ya cuma sekian intinya. Nah, cuma sekian intinya. Nah, itu terkait tadi apa yang disampaikan ada di prota ya, ada di silabus. Kira-kira apa namanya, kadehnya apa. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Nah, di situ kan bisa kelihatan ya, bisa kelihatan mana yang kemudian bahasannya harus lebih, mana yang kemudian bahasannya harus kurang. Bukan berarti kemudian nanti kita loncat-loncat nih. Ya, mungkin perlu kita jelaskan hanya porsinya sedikit karena ini tidak terlalu misalnya urgen yang sebenarnya arahnya ini yang perlu kita gali. Nah, itu makanya kemudian kita harus melihat indikatornya apa, KD-nya apa. Nah, itulah kemudian yang harus bisa dikembangkan gitu loh. Ya, memang lagi-lagi kalau kita runut atau kita rentang, kita jabarkan lebar-lebar dengan buku teks dengan pembelajaran itu udah pasti nggak bakal klop itu. Ya, kekurangan waktu pastinya gitu loh. Nah, makanya tadi saya kira saya ingin mengajak teman-teman guru agama, kita adalah guru yang independen gitu loh. Independen dalam pengertian tadi supaya bisa apa sih sebenarnya yang ingin kita apa namanya, yang ingin kita dapatkan dari buku itu gitu loh. Jadi bukan hanya tuntas ya, bukan hanya tuntas pengennya. Apalagi sekarang itu ketuntasan nggak dituntut. Ya bukan hanya tuntas, selesai bukunya. Nah, ini juga harus bisa kita berikan kepemahaman ke orang tua, ya. Ya, bukan hanya tuntas, ya. Tapi apa yang perlu kita dapatkan atau apa yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, itu. Makanya tadi di awal saya bilang itu perlu sebuah desain yang kemudian jadi framing sekolah, ya. Framing sekolah sebuah kesepakatan bersama. Nah, apa yang ingin kita? Saya kira ini tidak bisa juga seperti guru-guru pendidikan, guru-guru mata pelajaran yang lain gitu loh. Karena pendidikan agama itu terkait dengan apa nilai, terkait dengan sikap. Saya kira itu mungkin saja peluangnya kalau kemudian dibikin sebuah framing kesepakatan bersama terkait dengan tujuan, Pak, pada kepala sekolah saya ingin dari ini misalnya kita kasih metrik lah dari bahasan kita nih, ternyata kita peras cuma sampai sekian. Nah, ini endingnya ini kita jelaskan gitu. Nah, endingnya nanti tujuan akhirnya seperti ini dari buku yang harus kita pelajari. Tapi intinya ini. Nah, itu kalau bisa kemudian disebut kita oke, tapi saya perlu misalnya ini bisa kemudian juga dibantu oleh guru yang lain terkait misalnya dengan sikap. Jadi saya kira nanti akan menjadi sebuah yang saya sampaikan, akan menjadi sebuah branding gitu, bagi sekolah itu. Gitu. Saya kira itu, ya. Saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Masih ada, Mas Salman? Pak Naga? Mas Chandra? Ayolah. Cukup ya, Ustaz. Cukup. Baik, kalau Ustaz. ya. Jangan lupa absensinya ya. Absensinya diisi. Ini pertemuan 9. Sambil saya absen coba nanti. Sebentar. Pertemuan 9. Pasti. Baik, Ahmad Sofyan. Wujud. Ahmad Sofyan ada? Ada tapi nggak menjawab, Ustaz. Oh gitu ya. Kalau yang nggak ada, kalau yang ada silakan langsung di ini kan aja. Salman ada, Agung Santoso.
Siti Rahayu, Putri, Ada Ustadz. Salsabila, Hadir Ustadz. Siti Fatimah, Hadir Ustadz. Nur Aini, Hadir Reza, Ustadz. baik, Reza, ada Reza? Reza bergabung namun belum menanggapi, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan diinin aja. Ya. Siapa nih? Fitriani, ada kelihatan? Fitriani? Ada. Ya. Ayu, Hadir Ustadz. Budi Chandra ada, Panaga ada, Irsal, Tidak ada, Ustaz. ada Andi, Adi Nur Rahman, Ustaz. Adi kali Ustaz. Hadir. Hadir, Monica, Hadir Ustadz. hadir, Khairatun, Siska, Siska hadir. Siska hadir. hadir. Mega, Khairatun tadi Mujudah? Hadir. Hadir. Kazen ya. Ustaz Nazifah bukan Ustaz? Nauratun Nazifa, nanti bacain suratul Fatihah itu. Kakaknya sedang berduka beliau, kakaknya meninggal. Iya. Ah. Iya. Tidak ada. Zahratul Aini. Hadir Ustadz. Baik, ada yang belum kesebut? Saya Ustadz. Ini Oh iya sudah. Pokoknya yang nggak kesebut nih hadir semua ini. Tadi siapa yang nggak ada tuh? Siska ya? Siska ada. Fadil tadi Ustaz yang nggak ada. Khairatun? Khairatun wujud? Wujudah? Khairunisa. Ada? Ada Ustaz. Khairunisa. Ya ini. Siska ada. Kemudian Mega, Muhammad Ilyas, Nidaul Hasanah. Nida ada Ustaz. Ya. Jadi izin cuma Naurotun ya. Iya. Sedang berduka. Sama Irsal Ustaz. Irsal. Ya, Irsal tadi. Baik. Masih ada lagi, kalau tidak ditutup saja. Tadi pemakalah belum ditutup sekalian, nanti Mas Salman lanjutkan. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita baca surah Al-Fatihah dulu ya. Buat barang-barang dengan keutamaan Al-Fatihah. Ini kita niatkan khususnya untuk abang, berarti kakak cowok ya, dari saudari Nauratun Nazifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang terbaik, sekaligus orang-orang yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Tilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Silakan kalau yang mau meninggalkan pertemuan. Ah, Ayu Widyaningrum mau nanya, besok kita presentasi. Gue nggak bisa ninggalin man, setia gue orang. Sukron ya, Sukron. Ayo, ayo. Halo Ayu. Absennya udah mulai error nih. nggak error. Iya. Bu itu ya? Minggu ini. Sebentar coba lihat deh. Untuk itu. Terpakai. Siska sama Nida satu tempat ya? Masih di Indonesia tuh. Kan di negara planet mana gitu? Negara hati. Gak usah baper-baperin sih. Saya Bang Les baper. Dia main hati, nanti sakit. Matkul Bu Ulfa ya maksudnya. Oh my God. Salman, kita yang kelompok apa, kelompok 5 ya? Yang itu, Bu Popi. Bu Popi udah sampai kelompok berapa sih? Sirai. Salman, yang sekelompok Bu Ulfa kan? Iya betul. Begini, Kelompok 7 kan? Kita kelompok, ya betul, perencanaan sistem. Si lama ya? Masih lama kayaknya. Besok aneh. Alhamdulillah. Bukan. Aneh besok ya, Man? PSPP. Apa tuh apa? PSPP. PSPP saya. Apaan sih, Chan? Saya nggak nangkep. Pembelajaran Oh, sistem perencanaan. Pembelajaran sistem pembelajaran PPAI. Saya bilangnya persis. Perencanaan PSPP. sistem. Siapa kelompok berapa? Kelompok aneh kan? Kelompok Ingat, PSPP bukan sekelompok ya, masing-masing ya. Iya, maksudnya Iya, Pak ya. kelompok Nanti 5 kemarin kan? udah disiasatin. Kelompok aneh kan yang maju? Kayaknya sih iya. Kelompok 6 ya? Chan, 6 apa 5 sih? 6 dong. 6 ya? Saya 7. Perencanaan sistem pembelajaran PPAI. Perencanaan pengembangan kurikulum. 5, Chan. Pengembangan kurikulum, Chan. Hah? Kelompok 5. Aneh ini kan bagian itu apa pengembangan. Oh iya, ini kan 2 kali ya Chan ya? Ini, Salman. Apa itu? Bu Maria 2 kali kan ngisinya? 2 makalah maksudnya? Enggak, pertemuan pertama sama pertemuan kedua kan masih di-handle Bu Maria. Iya. Yeah. Oh, berarti besok masih kelompok 4. Kan 5. Kelompok 5 berarti ya? Coba saya cek di video YouTube. Iya, Terakhir kan kemarin Empok. Perencanaan aja di pengembangan drive bahan terakhir ajar. gue upload. Iya tuh. Panse. Cek dari drive yang gue upload lah. Itu acuannya. Cuan. Kelompok 5 kan? Iya kan kemarin Empok tuh yang maju sama Sofyan sama Agung. Aneh kan belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya, kelompok 5 berarti minggu ini. Iya, materinya perencanaan pengembangan bahan ajar kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Dalam banget tuh pembahasannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya itu lo berarti. Besok pengembangan kurikulum, Monik, Ayu Widya, sama Jen. Besokannya Sandra, Salman, sama Fitri. 2 kelompok, 1 kelompok deh. Beliau. 1. Oh, 1.
Chan, siapin Chan. Saya juga nyiapin ini dulu nih. Iya, iya. PSPP. Yang wajib dulu dah, yang deket dulu. Kok nggak ada di buku sih Kayu yang punya aku? Di Google. Di apa, Monik? Punya aku masa nggak ada di buku? Ya, yang di buku yang Materinya. Monik beli ya? Iya. Ya ampun. Mudah-mudahan saya beruntung, mudah-mudahan. Ada, antum ada. Antum ada. Oke, makasih. Biar di debat ini bisa ilmiah. Itu dia. Dari buku ibu gitu. Iya. Kalau dibilang kamu sumbernya dari mana? Ini Bu, nih. Ibu temu. Terus nggak kayak kemarin. Jadi kemana-mana. Ya, Ayu udah keluar. Ayu Widya. Ada semangat. Izin live Lagi nih maksudnya semuanya. organisasi apa ya? Baik, Sat. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Semangat ya, alhamdulillah udah UTS. Udah mau naik semester 6 dong. Nanti kalau udah semester 7 tenang lah. PL, stres dulu. Kan, Nah, Pak. kemarin pas Bu Maul, gue ganti kelasnya doang sama itunya, materinya. Apaan yang mana? Yang UTS Bu Maul bikin promes. Gue bikin promes Kan bikin promes Juldes. satu semester Gue ganti aja sampai materinya, Desember. gak cari buku. Gue bikinnya sampai Desember, gue nggak ngeh lagi itu cuman sampai September. Gue nggak keburu baca soalnya, udah gue bikin promes, gue salin aja semua udah. Cuma sampai September doang ya. Aduh. Udah salin semua, udah amat tapi. Kalau promes di mana-mana satu semester, Chan, nggak mungkin sampai September doang. Chan, Tapi soalnya Jul sampai deh. September, Po. tapi permintaannya sampai September dong, Po. Gue nggak baca lagi itu soalnya. Tinggal Emang di awal Bu Maria udah bilang, maksudnya biar nguji pemahaman kita kali, beliau. Makanya beliau bilang nanti saya promes nggak 6 bulan, nanti saya ambil mungkin 3 bulan, 4 bulan. Benar, soalnya September ya, kalau nggak salah ya. Iya, September 3 bulan doang. Itu mah proban kali, bukan promes. Program per bulan. Tapi anak-anak pagi pada telat tuh. Kayaknya, maksudnya lumayan kan buat promes kayak gitu kemarin soalnya. Lamanya di RPP sih ada kalau di RPP. Iya, lamanya di RPP. Di situ, Mas. Gue cari aja di Google, ini RPP. Kan itu materinya ada di Google. 11-12 kan RPP-nya. Panjang ya. Kegiatannya semua ABCD. Sampai kegiatan pembelajaran ini juga. Dan Sofian bangunin itu kan. Kalau HP-nya udah ditaruh di jok motor itu. Man, kelas umumnya jangan dimatiin, Man, biar dia tinggal sendiri. Jadiin dia aja Di hostnya, jok Man. motor itu dia, Man. Ini masih recording ya?